Berjumpa lagi dengan program Bincang Bola persembahan dari JawaPos.com. Dan kali ini kita akan membahas review pekan ke-7 dari Super League dan juga persiapan Timnas Indonesia dalam menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di Arab Saudi dan Timnas akan melawan Arab Saudi dan Iran. Dan seperti biasa bersama saya sudah ada Dimas Ramadan. Salam sepak bola, Dimas. Sepak bola. Dimas, gimana ini? Pekan ke-7 ya? Ya. Super League sudah digelar ya kemarin, kemudian ada beberapa kejutan. Kekalahan Persija dari Borneo FC, kemudian PSIM Yogyakarta yang menahan imbang PSM Makassar ya? Betul. Dan ini tren rekor tandang mereka belum terkalahkan ya? Betul. Menang 3 kali, kemudian seri sekali. Seri sekali. Dan Borneo FC menjadi satu-satunya tim di Super League musim ini yang sempurna. Betul. 6 kali main, 6 kali menang, 18 poin. Iya. Sementara PSIM berada di posisi kedua. Iya, betul. Ini mengejutkan ya, karena memang mereka tim promosi. Nah, iya. Seperti apa fenomena di pekan ke-7 ini, Dimas? Kalau untuk Borneo dulu ya mungkin ya. Ya kita tahu Borneo pernah juara musim reguler memang di dua musim lalu ya. Iya. Ketika Championship Series dia juara musim reguler, tapi akhir di Championship gagal. Terus di musim ini memang Borneo ini skuadnya mungkin lebih merata dan juga mungkin sedikit diuntungkan dengan jadwal ya. Seperti apa jadwalnya? Jadwalnya mereka lebih ini ya? Ya lebih masih nggak yang langsung ketemu tim-tim besar kayak. Kalau kita ngeliat nih di Borneo ini kan dari 7 pekan ini ketemunya pertama itu lawan Bayangkara tim promosi. Itu bisa menang 1-0, lalu juga PSBS. Ini juga tim dari tim musim lalu yang tersiok-siok di papan bawah ya, yang akhirnya sekarang rombak total dengan skuadnya seadanya juga bisa dibilang. Terus juga Persija tim promosi bisa dimenangkan. PSIM tim promosi. Jadi memang nih ini 4 aja, 3 tim promosi langsung dihajar di 4 nih. Iya. Setelah itu ada Persis Solo dan mungkin sebenarnya sempat ada itu Persib ya di pekan ke-5 atau pekan keberapa itu, tapi ditunda kan karena waktu itu yang ketika ada lagi kejadian kurang mengenakan di Indonesia itu ada banyak akhirnya ditunda itu walaupun mereka udah ke Bandung tapi ditunda. Nah itu sebenarnya mungkin ujian pertamanya ya, tapi ternyata tertunda. Melawan tim besar ya, tapi akhirnya ditunda ya. Ya akhirnya ditunda di Persib, terus akhirnya balik lanjut ke PSIM itu Persis dan ya mungkin baru kemarin lah ujian yang sebenarnya Persija. Tapi ternyata mereka bisa membuktikan ya kualitas skuadnya dengan permainannya di bawah Fabio Lefundes ini ternyata Borneo ya layak sih bisa dibilang salah satu kandidat juara ya. Apalagi dengan 6 kemenangan beruntun. Betul. Tapi sebenarnya kalau melihat performa Borneo ya dibanding musim sebelumnya memang agak sedikit berbeda ya. Iya, agak sedikit beda. Karena musim lalu kurang terlalu agresif ya. Iya. Pada awal musim, tapi ketika musim ini di awal musim mereka langsung menggebrak banget ya. Di awal apakah musim. Itu faktor dari pemain baru atau pelatih? Karena memang pelatihnya itu berganti cukup sering ya. Iya benar, Borneo termasuk yang paling sering ganti ya. Kayak tiap musim sukses ganti lagi. Terakhir itu kan Huistra yang ketika juara musim reguler terus diganti dan akhirnya sekarang Fabio Lefundes lagi musim baru. Mantan pelatih Madura United ya. Iya benar. Terakhir itu di Persita Tangerang. Terakhir di Persita kan ya. Musim lalu sebelum dia cabut. Itu jadi ya ini 6 kemenangan Borneo kayak layak bisa dibilang kandidat juara. Bahkan malah ini udah 6 ya. Di bulan ini aja bisa ada 3. Ini Borneo ini bisa berpotensi memecahkan rekor. Nah, terkait dengan rekor kemenangan beruntun ini mungkin Dimas ada data yang menarik terkait kemenangan beruntun di sejarah Liga Indonesia seperti apa? Ya, untuk di Liga Indonesia ini mungkin khususnya di Liga 1 ya. Setelah 2017 tuh ada 3 tim yang rekornya itu sama semua. 9 kemenangan beruntun. 9 kemenangan beruntun? Iya. Ini ada PSM dan Persik Kediri itu di musim 2022-2023. Itu waktu itu PSM juaranya. Itu PSM itu di pertengahan menuju akhir, kalau Kediri ini di akhirnya justru. Kediri di akhirnya? Iya, di akhir. Bukan di awal ya? Bukan. Kediri itu kan kalau nggak salah sempat tersiok-siok di awal tuh. Iya. Tapi akhirnya dia 9 kemenangan beruntun dari pekan ke-26 sampai pekan ke-33. Pada musim 2022? 2022.
2023. Tapi waktu itu Persik bukan yang juara kan? Bukan. Nah, ya? saat itu yang juara adalah PSM Makassar yang PSM juga Makassar. bikin rekor juga. Oke. Kalau Kediri itu di pekan ke-21 sampai pekan ke-29. Oke. Ini 9, terus di musim sebelumnya juga ternyata udah ada lagi The Bali United. Bali United ini pas juara juga. Kebetulan 2021-2022 itu 9 kemenangan beruntun. Dan itu juga di akhir-akhir tuh, udah pekan ke-24 sampai pekan ke-32. Dan akhirnya Bali juara. Nah kalau misalnya Borneo FC nih bisa menyamai rekor PSM dan juga Bali, 9 kemenangan beruntun, iya, potensi ke arah juara mungkin gede ya. Gede ya. Dan juga gitu. menarik juga karena di saat yang di 3 tim ini kan bisa dibilang tengah ke akhir ya. Iya. Tapi ini Borneo justru malah di awal nih. Borneo justru di awal iya, ya. Dan ini dari pekan pertama bahkan. Jarang dilakukan ya di kompetisi Liga banget. Indonesia ya. Ya, dan potensi itu sebenarnya cukup ada ya kalau ngelihat 3 atau 4 pertandingan berikutnya itu. Borneo akan melawan Persik Kediri. Ini Kediri juga musim ini juga masih angin-anginan ya, belum yang di bawah Ong Kim Sui belum terlalu. Kemarin sempat tren menang tapi akhirnya kalah juga. Terus ada Arema, ini juga begitu. Masih belum terlalu menemukan konsistensi walaupun awalnya bagus. Begitu pula Dewa United, awalnya buruk tapi selama main di belakangan nih berapa kali kalah kan di kandang bahkan. Iya, termasuk pernah dikalahkan Malut dan juga ya. Iya. Itu Persija juga pernah dikalahkan. Dan kemudian ada juga Semen Padang. Ini 4 pertandingan berikutnya mungkin ya. Pernah dikalahkan PSM Bali. Oh iya. 3-1 tuh PSM menang di kandang Bali. Iya. Betul. Iya kan? Iya betul. Ini yang menarik. Jadi ya 4 pertandingan mungkin sampai November ya. Ini kita lihat seberapa tangguh Borneo nih, apakah bisa nggak untuk mengejar 9 rekor 9 kemenangan beruntun ini. Tapi Dimas, ini kan baru 6 pekan awal ya. Betul. Karena segala sesuatunya masih bisa terjadi ya. Karena bola itu susah diprediksi sebenarnya. Betul, ya kan? Sangat susah sih. Tim yang awalnya diunggulkan kayak Persija, kemudian Persebaya melakukan gebrakan membeli pemain-pemain bintang, membeli pemain-pemain asing yang berkualitas, namun musim ini di awal musim juga belum padu ya, bisa dikatakan seperti itu, dan mereka masih tertinggal poin juga dengan Borneo karena beberapa kali sempat tersandung juga mereka ya. Betul. Persija dan Persebaya ini. Ya itu menariknya memang disitulah menariknya sebuah kompetisi, memang ketika tim yang diprediksi justru bisa dikatakan belum menunjukkan kemampuan terbaiknya, dan ada tim yang sebenarnya tidak di dalam prediksi kita ya untuk bisa diunggulkan, namun akhirnya bisa justru tampil lebih bagus dan lebih gemilang, dan itu yang ditunjukkan oleh Borneo FC. Nah sekarang PSM, Dimas, tim promosi musim lalu juara di Liga 2 ya? Iya, musim betul. lalu juara Liga 2. Dan sekarang ini satu-satunya tim promosi yang penampilannya paling konsisten ya hingga pekan ke-6 ini ya. Kemudian dia sudah meraih 3 kemenangan. Iya, dan 3 imbang. 3 imbang dan 1 kali kalah. Dan 3 kemenangan ini semuanya diraih di tandang. Dan mereka juga dari 4 kali bertandang ke kandang lawan belum terkalahkan, 3 menang dan 1 seri. Kunci permainan PSIM sekarang ini ada di mana sih? Apakah dari pelatih Jean Paul Pascal atau pemain-pemain yang mereka datangkan memang sudah chemistry-nya sudah terbangun maksimal? Rasanya untuk itu mungkin lebih ke pelatih ya. Karena kalau misalkan kita lihat skuad PSIM sendiri sebagai tim promosi ya dibandingkan dengan tim lain ya. Kayak ketika Borneo yang sekarang ada di puncak, terus bahkan Persija, Persib Bandung yang secara kualitas pemain bintang lokalnya aja itu udah lebih di atas lah ya kasarnya dengan dibandingkan dengan PSIM. Tapi kehadiran Jean Paul van Gastel ini emang ternyata sebegitu ngasih impact. Padahal waktu awal-awal itu kalau nggak salah PSIM itu sempat kalah dari Bali ya 6-0. Itu di pramusim. Di pramusim ya. Di pramusim. Iya. Tapi ketika di liga kebalikannya. Main di kandangnya Bali malah mereka menang kan. Menang 3-1. Menang 3-1. Ini yang dibilang yang kayak ya inilah Van Gastel ini kuncinya, karena dia bisa
dalam waktu yang mungkin berapa bulan, Agustus, Juli lah ya, Juli Agustus uji coba, tapi dan sekarang masih baru masuk Oktober ya, tapi udah bisa mengubah penampilan dan permainan dari PSIM sendiri. Dan juga kalau secara pemain, mungkin ini kan kasarnya kayak pemain kipernya Cahya Supriyadi. Ini kiper timnas U23 yang bahkan kemarin di Piala AFF aja kalah saing dengan Ardiansyah PSM. iya. Yang di Ardiansyah di PSM juga belum rutin juga ya. Terus belum juga untuk dan juga untuk belakangnya itu ada Reva Adi. Ya ini Reva Adi termasuk senior ketika di Dewa United. Terus lalu ada juga Raka Cahyana. Ini adalah mantan jebolan Persija yang musim lalu masuk skuad utama tapi juga jarang main. Tapi di PSIM dapat menit bermain dan ternyata langsung bisa nyetel ya dengan permainan Van Gastel ini. Jadi memang kuncinya ada di Van Gastel itu sendiri ya, dengan bisa memaksimalkan ya mungkin ya potensi-potensi para pemain PSIM yang ada ini. Kalau dari segi formasi dan taktik, Van Gastel ini menganut sistem apa? Kalau mungkin ya kita tahu kalau pelatih asal Belanda ini kecenderungannya adalah memainkan strategi menyerang ya. Karena memang Belanda dikenal sebagai sepak bola yang menyerang atau total football ya. Iya. Apakah Van Gastel ini juga di PSIM menerapkan gaya menyerang atau berimbang nih antara bertahan dan menyerang, kemudian switching antara bertahan dan menyerangnya berimbang sehingga memadukan permainan mereka? Ini lebih memadukan ya, karena juga dengan lihat komposisi squad, PSIM ini bukan yang berlabel bintang dengan mentereng. Lebih banyak nih PSIM ini di Van Gastel ini mungkin lebih ke ngandelin high pressing. High pressing ya. Jadi dia mungkin lebih banyak bertahan dengan mengandalkan bertahannya dari di depan ya berarti ya. Jadi memanfaatkan high pressing, terus juga dan juga serangan balik ketika diserang. Makanya jadi hal itu yang mungkin kurang diantisipasi dengan tim-tim lain ya. Karena kan bermain kayak gitu butuh fokus 90 menit. Betul. Nggak bisa sembarangan. Tapi ini ternyata di PSIM bisa melakukan itu, dan ya itu sih yang membuat mungkin salah satu PSIM sekarang ada di posisi 2 ini. Iya. Dan menariknya mereka ketika bermain tandang ini rasa kandang ya. Iya, bisa betul. Kan dibilang demikian. Karena motivasi mereka bisa bertambah ya ketika mereka bermain di tandang ini yang kenapa bisa hal terjadi ini ya kita nggak tahu kenapa PSIM ini ketika bermain tandang justru tampil lebih garang ya. Betul. Dibandingkan dengan laga kandang. Namun di laga kandang ada info juga ini Dimas, mereka terkendala juga dengan rumput lapangan. Iya. Apakah itu bisa menjadi alasan atau seperti apa? Karena memang mereka saat ini kan berkandang di Stadion Sultan Agung di Bantul. Dan mereka sebenarnya ingin bertandang di Stadion Maguwarjo ya. Iya, Sleman. Sementara Stadion Mandala Krida masih dalam proses renovasi ya. Betul. Nah ini apakah juga terkait dengan lapangan ya, ini faktor yang turut mempengaruhi taktik yang dijalankan pelatih ini bisa berjalan atau tidaknya karena juga terkait dengan faktor kondisi lapangan, Dimas? Ya itu mungkin masuk juga. Di satu sisi ya terlepas dari itu kan lawannya PSIM juga sebenarnya ketika kandang juga nggak kalah sulit juga ya. Karena ketika mereka imbang itu lawannya Arema dan juga Persib 1-1. Dan ya kita tahu lah kualitas Arema seperti apa dengan Brazil, terutama Persib apalagi ya. Betul. Dengan sekarang di juara bertahan 2 musim Boyan Hodak pelatihnya. Ya secara lawan juga bukan sembarangan. Iya benar. Dan rumput lapangan jelas pasti itu akan mempengaruhi banget ya. Karena ya hal itu juga bukan cuma PSIM yang pernah mengalami ya. Contoh kita ambil Persija. Persija ketika awal bermain bagus, bahkan di tandang bagus, tapi ketika di kandang justru malah sudah 2 kali kalah juga. 2 kali kalah kan. Ya kalah dan imbang. Ya, jadi ya kesusahan di situ sih. Jadi memang rumput lapangan ini faktor utama banget sih buat pemain. Iya. Lagi buat yang menerapkan bola-bola pendek. Iya, seperti halnya permainan Van Gastel itu juga bola-bola pendek rapat dari kaki-kaki kan. Iya. Dan yang ya benar kata Dimas, karena yang lawan-lawannya juga bukan klub yang sembarangan, karena Arema, Persib dan juga Borneo ya. Borneo tuh di tandang. Di tandang ya yang kalah ya. Oke.
Borneo iya. FC. Borneo ya, Borneo. Dia itu Iya, iya. ketika bermain di kandang, Dimas. Oh iya, Ya. di kandang, iya, di Nah, kandang, itu sorry. lawannya adalah Borneo dan kalah kan itu Iya, 3-1. Ini yang kenapa sebenarnya kalau dilihat lawannya ya kekalahan juga mungkin apa ya, bukan hal yang mengejutkan sebenarnya ya kalau Iya. lihat dari permainan Borneo iya, musim Borneo ini ya. sekarang kan seperti apa bagusnya Iya, kualitasnya ya, jadi cukup di ini mengerti kita gimana kualitasnya itu Borneo. iya. Dan pekan ke-8 ya, Iya, itu belum dimainkan karena Belum. ditunda ya, karena Betul. ada jeda internasional. Nah, ini menjadi kesempatan bagi tim-tim di Super League ya untuk bisa melakukan konsolidasi Betul. ulang lagi ya di skuad mereka untuk menghadapi pekan ke-8 dan nanti mungkin akan terjadi perubahan permainan di masing-masing klub. Oke, Dimas, nah kita beralih ke timnas nih, timnas Indonesia. Kita tahu akan berlaga pada tanggal 8 dan 11 ya. 11, tapi mungkin itu waktu Arab ya. Di Iya. kita itu 9 dini hari 9 dini hari dan 12 dini dini hari ya. Di Oktober ini kan ya. Iya, betul. Dalam putaran keempat pra-kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia. Ini peluang timnas untuk bisa lolos langsung dengan menjadi juara grup. Betul. Bermain terlebih dahulu melawan Arab Arab Saudi. Saudi, kemudian melawan Irak. Persiapannya seperti apa, Dimas, timnas Indonesia, dan update kondisi pemain, karena ada beberapa pemain ini yang mungkin cukup ya Iya, mengkhawatirkan juga. mengkhawatirkan benar. Posisi kiper yang cukup krusial nih lah. Iya, Ada yang mengalami cedera kemarin kan ya. iya betul. Emil Aurero ya. Kemudian Martin Paes juga masih pemulihan juga terakhir. Kemudian ditambah lagi kemarin ada Sandy Walsh ya yang Iya. sempat mengalami cedera. Nah, seperti apa persiapan dari timnas ini, Dimas? Ya, untuk persiapan timnas ini berangkat per hari ini ya. Ini tag hari Kamis. Timnas ini berangkat jam 11.50. Udah mulai berangkat, tapi itu untuk Tanggal 2 ini ya? Tanggal 2 ya, 2 Oktober ini. Tapi itu untuk pemain-pemain yang ada di Indonesia. Ini mereka berangkat tanggal 2 dan nyampe tanggal 3. Sementara untuk abroad-nya pemain yang di luar negeri itu kemungkinan setelah selesai ya. Setelah masuk FIFA Matchday itu baru mulai tanggal 6. Jadi mungkin tanggal 5 atau tanggal 6 mereka baru bergabung. Itu langsung ke Arab Saudi ya. Nggak ada latihan di sini dan ya 27 pemain udah diumumin. Termasuk 27 pemain ini. Ya, ini 27 Apakah ada kejutan? Cukup lumayan, mungkin lebih kejutannya yang nggak dipanggil ya. Iya. Karena kalau dipanggil rasanya emang udah semua nggak ada sesuatu yang baru. Biasa, ya. Yang nggak dipanggilnya justru kita tahu nggak ada Marcelino. Itu yang paling utama. Terus juga lalu nggak ada Nadio juga. Karena kan biasanya kiper 4 tapi ini 3 doang nih. Oke. Ini Nadio nggak ada. Lalu di back tuh nggak ada Michel Gers. Dia absen juga. Lalu terus ada Adrian Wibowo yang kemarin baru debut ya. Nggak dipanggil juga ya? Itu nggak dipanggil juga ke senior. Oke. Lalu juga ada, itu tadi udah berapa tuh? 3, 4, sama Ivar Jenner ya? Ivan Jenner. Iya, Ivar ini gelandang juga, dia absen juga kan tuh. Nggak dipanggil, sama mungkin ya kalau di depan Rafael Strijk ya. Yang Rafael Dewa Strijk United juga itu tidak dibawa juga ya? Nggak dibawa. Oke. Jadi memang itulah pemain yang nggak dipanggil nih. Mungkin yang cukup kejutan itu ada di Marcelino ya. Karena selama ini ketika memang dia menit bermain tuh kurang dari beberapa musim terakhir. Ketika bermain di Oxford ya? Iya, bahkan dari sebelum itu kan waktu di Belgia juga kurang, tapi kan tetap dipanggil terus ya. Oke. Cuma baru kali ini nih. Maaf saya potong, Dimas. Pertanyaannya gini, Dimas. Marcelino ini kan ketika melawan Arab di putaran sebelumnya, itu jadi pahlawan. Betul. Ketika kita menang 2-0 di GBK kan ya. Betul. Dia mencetak 2 gol kan. 2 gol Indonesia dicetak oleh Marcelino. Harusnya kan dia ini secara permainan tentu hafal ya. Bagaimana cara membongkar pertahanan dari Arab Saudi. Iya. Tapi kenapa dia nggak dibawa, ini menjadi pertanyaan besar. Betul. Mestinya. Terlepas dari mereka, dia itu jarang dimainkan, mungkin banyak juga pemain, ada beberapa juga pemain yang mungkin jarang dimainkan di klubnya. Nah, pertimbangan apa sebenarnya Patrick Kluivert ini tidak memanggil
Marcelo. Apakah itu karena sudah ada beberapa pemain baru yang bisa menggantikan posisinya? Karena kita tahu ada Milano Jonathans dan juga mungkin yang di sektor striker ada Mauro Silva. Apakah itu berpengaruh juga? Kalau untuk posisi rasanya nggak terlalu berpengaruh ya, karena ya mungkin kehadiran Miliano cukup menambah saingan. Kalau karena Marcelino juga suka bermain di sayap kan, nggak cuma gelandang serang. Tapi dibanding yang lain, kayaknya mungkin aspek lainnya itu karena ketika di Surabaya pun kan sempat diturunkan ya 2 kali, tapi Lino kayaknya masih belum memberikan impact besar. Bahkan ya mungkin kalau penggemar timnas sendiri, netizen sendiri tahu bagaimana dia main dan juga hujatan dan lain-lain juga banyak kan. Tersorot dirinya ke dia kan. Jadi memang ya di media sosial ya. Iya di media sosial ya itu mungkin efek juga sih karena jarang bermain, sentuhannya berkurang. Apalagi kalau dulu mungkin masih 2023 ketika di Persebaya masih, tapi kan latihan-latihan ini. Sedangkan kalau di sini sekarang kan udah mulai sangat terasa ya. Iya. Dan bahkan terakhir di Oxford itu dia cuma main di Piala Presiden, habis itu juga nggak main lagi kan. Betul. Hanya latihan terus akhirnya dipinjemin dan sekarang dipinjamkan ke klub Slovakia, belum juga bergabung dengan timnya buat latihan. Oke. Nah tapi sebenarnya kalau misalnya memang Marcelino ya ini kan sudah ditetapkan tidak dibawa ya memang Kluivert tentunya punya pertimbangan lain ya. Betul. Dia sudah berhitung ya sampai sudah mempertimbangkan peran Marcelino ketika melawan Arab Saudi pada pertemuan di putaran sebelumnya ya. Dia sudah punya nih penggantinya, mungkin Milano Jonathan juga bisa. Nah sekarang kita beralih ke sektor kiper nih, Dimas. Ini cukup pelik ini karena memang Emil Audiro dan juga Martin Pas juga masih diragukan juga untuk tampil. Nah ada perkembangan apa ini terkait dengan sektor kiper ini? Ya untuk sektor kiper ini kemarin kalau berdasarkan dari manajer timnas Pak Sumarji itu bilang Emil cederanya nggak terlalu parah dan masih akan bisa dimainkan ya. Kemudian juga kalau untuk Martin Pas ini sudah pulih dan katanya sudah kembali berlatih, tapi kan tetap dia masih belum dimainkan juga nih di FC Dallas. Jadi ini agak kekhawatiran kita, berarti kalau misalkan dengan 2 ini nggak bisa, misalkan Hernando ya. Hernando satu-satunya berarti yang mungkin rasanya mungkin akan ada pergantian kali ya. Atau mungkin penambahan pemain. Kalau melihat walaupun mungkin sekarang masih tanggal 2 masih ada sekitar 5-6 hari untuk pertandingan, tapi kita tunggu update-nya seperti apa dari penjaga gawang ini. Karena memang ketika posisi pemain ini mengalami cedera bisa digantikan ya dengan pemain lain yang lebih fit yang didaftarkan ya. Iya betul. Jadi memang ada kemungkinan ketika dari salah satu Martin Pas atau Emil Audiro nggak bisa dibawa ya penggantinya bisa ada beberapa kiper lain, misalnya Nadio mungkin bisa ya kan. Balik lagi ya, lagi bagus juga kan di Borneo. Oke ya semoga kita doakan Emil maupun Martin Pas bisa fit ya, bisa bermain. Nah terkait dengan peluang, ini terakhir kita, segmen terakhir kita, Dimas. Iya. Peluang melawan Irak dan Arab Saudi seperti apa? Untuk Irak, kayak mungkin beberapa kali kita sudah pernah bahas ya waktu itu, ketika itu. Memang untuk Irak ini kita inferior ya, terutama Irak, melawan Irak karena sudah berapa kali pertemuan. Irak ini kita udah ketemu 8 kali ketemu dan kita hasil terbaik itu cuma imbang. Imbang 1-1 itu pun 1973. Itu udah lama banget ya untuk Irak. Sedangkan seringnya kita kalah termasuk di 3 pertemuan terakhir yang mungkin gak lama-lama banget nih. Karena di waktu itu di putaran kedua ya. Putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Itu kita kalah 5-1 kan di kandangnya Irak. Lalu juga kalah 2-0. Terus juga di Piala Asia kita kalah juga dari Irak 3-1. Ini yang paling tantangan banget ya di Irak. Betul. Cuma kan ya itu udah 2 tahunan ya. Sekarang timnas dengan wajah berbeda kasarnya, dengan banyak naturalisasi baru, pemain diaspora baru. Ini kan Irak kan lebih bagus lagi ya. Betul. Karena Irak kan belum ngerasain kan yang skuad yang sekarang kan. Arab Saudi yang pernah. Iya, Arab Saudi yang pernah. Nah, ini yang di Arab Saudi rasanya kita punya peluang ya mungkin ya. Karena secara head to head mungkin kita masih lebih banyak kalahnya, dari 14 tuh kalah 11, tapi
2 pertemuan terakhir itu kita bisa nggak kalah ya. Iya. Menang imbang pertama 1-1 Di Arab Arab dan menang 2-0 tadi di, lewat di GBK, Marcelino lewat itu GBK. Marcelino. Ya itu Jadi peluangnya mungkin ada lah. Kita berharapnya sih dengan 4 poin aja ya. Menang lawan Arab dan imbang lawan Irak. bisa kita. Piala Dunia Ada di tangan. ada di tangan. Ya, juara grup dan lolos ke Piala Dunia Piala Dunia 2026. 2026. Itu harapan dan doa kita semua, Betul. Dimas. Oke, Dimas, terima kasih atas waktunya. Perbincangan cukup menarik terkait dengan Super League, review, kemudian Timnas Indonesia persiapan untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, kita doakan bersama-sama, bersama pencipta masyarakat bola di tanah air, perjuangan timnas harus kita terus dukung agar kans untuk lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka, kita menjadi juara grup, kemudian lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa follow akun Jawa Pos untuk mengetahui terus berita tentang Timnas Indonesia dan sepak bola Indonesia dan juga mancanegara tentunya. Dan juga tetap pantengin juga YouTube Jawa Pos TV untuk menyaksikan tayangan-tayangan yang menarik dari YouTube channel YouTube Jawa Pos TV. Terima kasih atas pertanyaan dan sampai jumpa lagi.